adalah pelaku untuk mencapai itu supaya sukses. Luar biasa ya. Jadi gampang bener mereka ini menang, tapi kenapa mereka masih harus curang? Itu yang aku bingung. Jadi sikap Bu Mega sendiri gimana sih clearnya? Itu tadi, aku udah bilang tadi. Iya. Kalau nanti pengumuman KPU ini benar-benar merugikan, maka pergolakan terjadi. Ada Mega nggak ada Mega, rakyat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya, sahabat RH sekalian, ini senior saya ya. Ini satu-satunya orang PDIP yang saya bisa berdialog kapanpun, anywhere, anytime. Bitor Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Kenapa saya bilang bro senior? Karena dia 13 tahun lebih muda daripada saya. Jadi luar biasa ya. Kelahiran 19 Februari 1957, berarti bintang Pisces. Hah? Pisces ya? Kayak saya tahu karena Aquarius, Pisces gitulah. Oh, Pisces dong, karena istri saya Pisces. Iya. Kalau 19 itu bisa. Oh, itu Aquarius, crossing Pisces. ya? Iya. Crossing dia. Kalau berarti kita cocok. Saya Aquarius. Oh, saya ikan. Ya. Pisces kan istri saya. Jadi ini in between ya. Jadi luar biasa nih Bung Bitor ini ya. Saya panggil Bro Bitor, Bung Bitor, Bang Bitor ya. Jadi beliau ini sobat era sekalian pernah menjadi anggota DPR RI 2009 2014 dari PDIP, dan itu pemilihan pertama kali ikut ya. Ya. Tapi setelah itu ikut sekali, kalah kapok. Selanjutnya nggak pernah ikut lagi, tetapi beliau sangat aktif dan kritis. Terutama sekarang di Repdem. Repdem itu relawan perjuangan demokrasi. Itu organisasi beliau. Jadi kalau bertemu saya tidak banyak mengeluh, cuma ngedumel. Terutama ketika naik ke tingkat 3 ini. Sehat-sehat bro? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, bro. Anda kan orang yang tidak punya handicap ngomong apa aja, ya. Sekarang saya tanya dulu, feeling Anda hari ini apa terhadap demokrasi? Anda kan Repdem. Ya, kalau hasil Pilpres ini Gibran lolos, masa depan demokrasi ya suram. Oke. Terus dieksplorasi. Akan terus menerus dikuasain oleh keluarganya Jokowi. Itu yang menjadi tantangan. Jadi maka hari ini kita lihat kampus-kampus para profesor, para ahli mulai berkomentar karena demokrasi ini akan terancam oleh satu keluarga saja. Begitu banyak orang-orang pinter, orang-orang profesor juga, jenderal juga yang ada di kubu Gibran itu kok bisa menerima kenyataan ini. Kita nggak ngerti apa alasannya. Jadi saya termasuk kolega Anda, Budiman Sujatmiko. Ya, saya selama berapa minggu ini berkonsentrasi kenapa bisa kejadian seperti itu. Selain masalah yang terjadi di MK itu, ada terjadi anak haram konstitusi. Saya karena setiap berapa hari sekali itu kan Denny JA sering mengirim di grup ya. Kita ada grup Indemo sama Prodem. Denny menganggap bahwa urusan ini satu putaran ini clear ya, selesai gitu. Tapi bagi saya enggak ya. Jadi saya juga dapat info dari SBY, nggak mungkin itu satu putaran ya, sebelum SBY pindah ke siapa? Ke Prabowo Gibran.
Enggak, kepada Jokowi dong itu. Ini kan Oh, kabinetnya Jokowi. I see. Oke. Jadi SBY masih menyatakan bahwa 3 pasang tidak mungkin satu putaran kan. Karena dia beranggap 100% itu kan dibagi 3. Ya. Tapi ternyata itu dijawab oleh Denny JA dan 6 lembaga survei, terutama si Kodori itu. Kodari itu hari pertama dia deklarasi Prabowo Jokowi itu, dia telepon saya, minta dukungan saya. Saya diajaknya ikut, enggak saya bilang. Kami Pijar itu adalah kelompok pertama yang menolak presiden tidak dibatasin. Iya. Jadi kami di Pijar itu dari tahun 80-an. Pijar ini organisasi yang lain lagi ya? Pijar ini di awal 80-an. Itu organisasi yang sangat kritis, Pijar ini memang. Ya kami banyak orang di penjara. Iya. Anak-anak Pijar itu di penjara, hampir semua. Jadi kami pejuang demokrasi itu. Maka kami Pijar itu pakai Pusat Informasi Reformasi. Jadi Pusat Informasi Reformasi itu kami gaungkan duluan pada tahun 80-90-an. Harapan kami pada waktu itu ya terjadilah amandemen tapi untuk membatasin presiden dua periode. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh kelompok besar ya. Karena pada waktu itu setelah peristiwa Jimbaran 200 pengusaha yang mengeluh kepada Soeharto karena semua usaha mereka diambil oleh anak-anaknya Soeharto. Mereka jadi membangun kekuatan perlawanan terhadap Soeharto. Itulah terjadi peristiwa Selam 98 itu. Mereka yang berontak. Kalau sekarang oligarki hidup makmur. Karena dibantu sama Jokowi semua. Dikasih terus sama Jokowi. Kalau dulu oligarki itu berhadapan dengan istana, dengan keluarganya Cendana. Itu yang kita lihat ya. Jadi kami pada waktu itu menolak presiden berpanjang-panjang waktu. Nah, ketika Kodari mengajak saya bilang enggak. Jokowi Prabowo, Jokpro waktu itu. Kita harus taat pada konstitusi, saya bilang. Dia ketawa. Nah, terus ngobrol-ngobrol terus dia selesai ngobrol. Rupanya dia benar terus menggaungkan Jokowi 3 periode, perpanjangan waktu, terus penundaan pemilu. Akhirnya inilah jadi si Gibran ini. Nah, banyak orang ingin menggulingkan Jokowi pemakzulan, tapi mereka nggak bicara tentang bagaimana proses perjalanannya. Jadi perjalanan ini harus dimulai dari KPU. Karena KPU itu adalah sebuah lembaga yang melaksanakan pemilu, yang menyalurkan daulat kita. Rakyat itu pemilik suara, rakyat itu punya daulat. Daulatnya itu dia serahkan kepada pemilu itu. Pemilu itu untuk dijalurkan kepada partai. Tapi ternyata di KPU-nya ini terus direkayasa. Saya kenal Juri Adrianto ya. Juri Ardiantoro. Ya, dia dulu sama-sama sama kita di KIP ya, Komite Indonesia Independen Pemantau Pemilu tahun 96 itu. KIPP. Saya ikut mendirikannya sama kawan-kawan yang lain sama Mulyana. Nah, generasi berikutnya mereka inilah terus sama Mulyana W. Kusuma. Terus mereka ini setelah dari KIP kan terus ke KPU. Nah, Juri ini pernah menjadi ketua KPU dan dia yang membantu kemenangan Jokowi pada 2014. 2015 dia ikut masuk ke KSP, ketemu saya. Terus dialah yang melakukan calon panitia pansel. Oh, dia ketua pansel KPU, pansel KPU dan Bawaslu itu dia. Jadi terpilihlah nih kawan-kawan. Dan dia waktu itu posisinya sebagai deputi di KSP. Deputi 4 dia. Nah, jadi kawan-kawan seperti siapa ketua KPU nih? Hashim Ashari. Segala macam itu kan ya kawan-kawan lama. Jadi mereka lah yang diminta untuk membantu ini. Membantu ini maksudnya membantu apa? Ya kerja politik ini. Jadi memang by design dari awal mereka itu diminta membantu. Jadi saya lihat Kodari sama Denny JA ini. Kodari dengan Denny JA ini memang punya ilmu pengetahuan tentang pergolakan suara itu ya. Jadi dia main suara. Jadi saya lihat dia bikin
quick count itu, Ya. 3.000 TPS. Ya. Saya yakin sekali itu TPS-TPS yang mereka pilih itu adalah TPS-TPS di mana angka Prabowo besar pada waktu 2014-2019 dan suara TPS yang Jokowi besar. Jadi perpaduan Prabowo sama Gibran ini, kalau kita mau lihat ini hasil perolehan Pilpresnya Prabowo dengan Jokowi ini sebenarnya sudah 100%. Iya. Yang dua ini ikut mau ngapain coba? Iya. Ganjar sama Anies. Iya. Dan nama dua ini kan belum terkenal, belum sampai ke TPS. Ke bawah. Oke. Karena Prabowo ini kan ketiga dalam kasus TPS, keempat waktu ikut Ibu Mega. Tapi kan nama dia sangat populer. Angka dia itu di hampir semua TPS itu kan 48%. Karena Jokowi 52%. Terus mereka ambil quick count itu dari 3.000 itu. Terus 3.000 ini disosialisasikan menjadi 823 TPS kan, 823.220 TPS. Menggunakan mesin si rekap ini kan, maka terus terjadi tumpang tindih segala macam itu. Intinya itu di situ. Jadi saya tadinya berusaha untuk berdialog sama EF, Saifullah Patah sama Mujani, kan mereka juga sama-sama. Saiful Mujani. Kan mereka orang-orang yang punya ilmu sama, yang biasa dengan quick count, dengan real count, segala macam itu kan. Artinya apa yang diolah. Nah, saya berkeyakinan karena 2014 dan 2019 itu nama Prabowo, nama Jokowi itu kan udah masuk di semua TPS. Di semua TPS serepublik ini kan. Ditambah dengan suaranya si Gibran melalui bansos itu. Jadi dipastikan bahwa suara Jokowi itu masuk ke Gibran melalui bansos. Jadi inilah yang dapat 58% itu. 58% coba. Kalau dia masih selisih kemarin itu umpamanya mereka cuma 52% lah, yang ini kebagian 20, 30, 40 lah kan. Masuk akal, itu yang dipikirkan oleh SBY. Tapi kok dia bisa 58, taruh sebenarnya 60 ya. 60, 40, 16, jadi tadinya hitungnya begitu. Mereka mau atur seperti itu. Jadi memang pertarungan ini memang pertarungan dari awalnya sudah nggak adil. Karena Prabowo sama Jokowi itu kan sudah 2 periode. 14-19 namanya sudah masuk di semua TPS. Datang kembali dengan bawa sembako apa nggak menang? Kan kalau kita bicara mengenai soal adil dan tidak adil itu kan relatif. Kalau memang pertarungannya fair, mengandalkan popularitas, pernah ikut pilpres sebelumnya kan oke-oke aja kan. Tapi kalau yang ditambah sembako, ditambah BLT, ditambah money politics, ditambah itu yang saya lihat kekeliruannya Jokowi ya. Jadi dia nggak pede, nggak percaya diri. Nanti kalau dari gagasannya si Kodari ini, sebenarnya dia sudah menang. Jadi Kodari itu menyampaikan bahwa ini aklamasi. Jadi nggak perlu pemilu, nggak perlu buang uang. Ini pikirannya si Kodari. Jadi dia bilang sama si Fahri Hamzah atau Pak Lizon yang juga berpikiran sama tentang aklamasi aja. Fahri Hamzah. Aklamasi, jadi nggak buang uang. Karena Jokowi dengan Prabowo itu sangat terkenal. Angkanya sudah ada di semua TPS. Jadi kalau kita bilang, ya ini apakah kelompoknya Denny JK melakukan kejahatan seperti kata EF tadi ya, ada 5 poin kata EF, mereka melakukan penggelembungan suara, memanfaatkan kertas cadangan, dan segala macam itu. Artinya mengacak lah ini tim ini. Padahal kalau mereka berfokus bahwa suara Jokowi dengan suara Prabowo itu sudah lebih, ya kan? Sudah 100% dong. Orang mereka petarung 2 kali. Tinggal diganti nama Jokowi menjadi nama Gibran kan? Kenapa mereka harus membuang uang banyak dan segala macam? Artinya Anda mengatakan kalau main fair saja Prabowo Gibran punya peluang tetap menang. Tapi faktanya mereka tidak main fair. Itu dia, ada ketakutan. Itu yang paling penting kan? Jadi faktanya mereka tidak mau main fair. Segala macam dilakukan.
Kalau menurut Anda, kalau kita bicara anatomi kecurangannya, apa aja yang 1, 2, 3, bisa nggak Anda misalnya katakan menganalisis 1 sampai berapa poin? Kan memang kita sudah pernah jadi caleg kan. Iya. Jadi kita tahu bahwa di setiap TPS itu ada cadangan kertas. Kalau Ya. ada orang datang terus Iya. yang namanya bisa dipakai. Iya. Itu ada 2% Ya. setiap tempat. Iya. Terus yang kedua bisa memanfaatkan, Oke, 1 cadangan surat suara. iya, cadangan surat suara itu yang Ya. paling paling Ya, 2% di setiap TPS. TPS. Oke, apalagi? Nah itu kalau dikumpulin ada 823.000 TPS. Jadi kalau dikalikan Ya. 2%, itu udah berapa juta suara itu? Ya, paling gampangnya aja. DPT Mm. tambah 2%. Iya. Kalau DPT-nya 200 juta, kan 2%-nya kan berarti 2 juta. 2 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. 2 kali 2. Iya. 2 kali 2 sekarang jadinya 7 loh. Tergantung input si rekapnya kan. Nah yang saya bingung itu si rekap Oke, ini. itu belum selesai. 1, memanfaatkan surat cadangan Ya. 2%. Apa? Yang kedua apa? Ya penggelembungan dari tadi itu Oke. apa? Ini penggelembungan angka. Penggelembungan angka Pada waktu ditulis itu, ya, waktu ditransfer ya transfer. dari C plano itu Ya C plano. ke C yang form itu. Ya Itu penggelembungan. penggelembungan. Ada 5 tuh. Yang 2, dibikin apalagi? sama- 3. Yang dibikin sama. 3 apa? Entah apa itu ada 5. Oke. Nah, menurut pengalaman Kalau aku Bro di aja. lapangan memang itu ya. Jadi Tadi kan ada yang nyebut bansos. Ya. Kan bansos juga kecurangan. ya bansos di luar TPS ya. Enggak, tapi kan tetap. Oh, mengantar orang ke TPS. Iya, Ya. bansos. Ya. Apalagi? Ya, BLT 3. segala BLT. macam. Ya. Apalagi limpat baru. Ya, yang jelas memang masyarakat itu kan sudah aparat? terintimidasi. Aparat? Ya, terintimidasi sama aparat itu. Aparat 5. Iya. Oke, jadi memang kalau kita summarize ya memang nggak jauh-jauh dari penggunaan aparatur negara, Ya. penggunaan dana publik, Ya. penggunaan fasilitas Jadi publik. pada waktu gitu. kami di KIP ya, Komite Independen Pemantau Pemilu tahun 96, Ya. memantau pemilu 97. Ya, Itu Golkar bisa menang 74%. Ya. Yang lain cuma belasan persen. ya, Waktu itu zaman Harmoko. ya. Dan Harmoko sudah ngomong duluan harus Ya. menang 70% gitu. Ya. Dan itu penggeraknya adalah Babinsa. Ya, Nah, sekarang tambah polisi, Ya. kan tambah besar jadi. ya, Nah, hasil pemilu 97 itu kan bisa dirubah karena ada pergolakan. ya. Maka ada pemilu lagi 99. Nah, ini pun bisa bisa terjadi. Oke, jadi Anda menganggap bahwa bisa jadi. Ya artinya kalau rakyat merasa daulat dia dipermainkan oleh KPU, tidak diwujudkan dengan benar, maka ada pergolakan itu. Pergolakan itu memperjuangkan hak suara dia. Jadi kalau rakyat tiba-tiba ke DPR, nggak ada urusan. Urusan dia itu ada di KPU. Oke. Karena suara daulat dia itu dicolong di KPU. Dia harus hancurkan KPU. Kalau KPU dikolabkan, maka presiden bisa dinyatakan gagal melaksanakan undang-undang pemilu. Baru dari situ dia diproses untuk Dimakzulkan. pemakzulan. Ada alat. Oke. Alat pidananya ada. Oke. Bahwa dia tidak melaksanakan. Alat ukurnya ada. Ada. Jadi kalau tiba-tiba demo-demo ke DPR segala macam, tunggu dulu. KPU ini nanti waktu ngumumin, benar apa nggak, salah nggak? Nah kalau dia melakukan salah, maka tanggal 20 itu adalah mulai pergolakan. Iya, salah dan benarnya gimana indikatornya? Ya itu tadi ya, Artinya kalau kita bicara kecurangan kan sudah tampak sekarang. ya, Mau ngapain lagi nunggu tanggal 20? ya artinya kan gini, Kan KPU formalitasnya doang gitu. ya, nah, ketika itulah akan terjadi perlawanan itu. Oh, karena sudah ada hasilnya, Hasilnya. ya. Ada formalitasnya. Rupanya Jadi kalau orang mau tua menolak sudah ada ukurannya. kalau orang tua ini minumnya banyak juga dia. Jadi menolak KPU itu karena memang Sudah ada ukurannya. ada ukurannya, dia melakukan kesalahan. Jadi ada alibi politiknya. Menurut Anda sampai kemudian KPU tidak bisa mengumumkan, tapi ditunggu mengumumkan. Iya dong, harus. Oke. Nah, saya berharap ketika dia umumkan terus terjadi pergolakan, masa menjadi lebih besar, kolaplah ini KPU. KPU tidak bisa melantik. Oke. KPU tidak melakukan proses-proses berikutnya, nggak bisa. Bukan, ya. Nggak Oke. bisa, proses-proses lainnya pun udah berhenti.
karena kekuatan rakyat lebih dominan di kantor KPU itu. Ya intinya adalah dia tidak bisa melakukan rekapitulasi. Ya. Tidak penetapan kursi, penetapan calon terpilih gitu ya. Nggak bisa melantik lah, jadi nggak bisa mengumumkan siapa-siapa yang harus dilantik gitu. Iya. Nah, berhentilah itu, stagnan. Stagnan itu menyebabkan presiden bisa dijatuhkan oleh sudah gabungan kekuatan rakyat tadi bersama kekuatan parlemen. Kalau sekarang masih terpisah. Parlemen masih nunggu angket, masih gunjang-ganjing, lari sana lari sini di antara ketua partai. Rakyat harus fokus di suara dia. Hak politik dia itu ada di KPU karena ini mesti proses pemilu. Nah, kalau dia merasa dia dicolong, dia merasa dia dicuri suaranya, dia harus lawan itu. Jadi lihat begitu. Jadi sikap Bu Mega sendiri gimana sih clearnya? Itu tadi, aku udah bilang tadi. Iya. Kalau nanti pengumuman KPU ini benar-benar merugikan. Iya. Maka pergolakan terjadi. Ada Mega nggak ada Mega, rakyat berjuang. Loh, kalau kita bicara pergolakan terjadi kan sudah jelas. Yang akan diumumkan itu 58% Prabowo. Kemudian Anies 24%, Ganjar 16%. Kan sudah jelas. Iya. Itu pastilah ke situ kan arahnya, dugaan perkara. Tapi kan bisa aja kejadian. Jadi kita masih melihat Ibu Mega ini, dia akan melihat secara nyata bahwa KPU ini benar nggak bisa diharapkan. Terus dia sudah begini begitu, ya dia perintahkanlah partainya untuk menjalankan anak-anak yang ada di DPR itu menjalankan angket. Nah, kita di luar mendorongnya. Bukannya waktu itu anggota KPU itu PDIP yang mengendorse Hasyim Asyari? Kan isunya aku udah nggak ngerti lagi lah. Politik sekarang ini nggak bisa kita pegang sekarang ini, lari-lari. Gak ngerti aku tuh. Jadi ada pula berita satu hari ini kan, Saldi Isra. Saldi ya. Dibilang PDI. Ya. Aku bingung juga apa dia punya KT. Dari mana PDI-nya ya? Iya, didukung waktu dia mau jadi itu mungkin. Waktu Enggak, mau jadi, kan bukan mau begitu. jadi Saldi kan? Isra itu waktu itu melalui Presiden Jokowi. Oh, Jokowi berarti waktu itu PDI. Iya. Berarti presiden didorong oleh PDI lah untuk mendukung dia. Enggak juga, karena pada waktu itu ketika Saldi menjadi calon hakim konstitusi, itu dia ikut yang namanya tes melalui jalur presiden. Enggak ada lawan. Memang yang terbaik dia, cuman pada waktu itu hubungan masih mesra sama Jokowi. Di awal-awal kan. 2014 kan kita mesra semua sama Jokowi. Iya. Awal-awal. Anies pun kan jubirnya Jokowi kan. Menteri Pendidikan pula. Nah, tapi ada yang sadar 3 tahun. Ada yang sadar baru sampai 9 tahun. 9 tahun. Makanya waktu saya ketemu Rudy Eskambri, dia bilang, saya harus mengakui bahwa saudara saya Refli Harun benar. Gitu. Karena saya terlalu dekat katanya dengan Jokowi itu. Ibarat gajah. Karena terlalu dekat begitu kita nggak bisa lihat bentuknya lagi sudah. Tidak bisa melihat keseluruhan. Iya, karena megangnya ekor aja. Iya, terlalu dekat. Itu. Jadi kalau kita bicara mengenai pergolakan masyarakat ya, itu Bro meyakini itu akan terjadi. Terjadi. Tahun ini? Ya. Dengan setelah tanggal 20 ini justru baru dimulai. Ketika semua merasa hak politiknya hilang. Karena dipermainkan seperti itu. Otaknya diisi. Isinya Luhut. Isinya Erik. Nah sekarang ini kelompok ini yang ngisi. Denny J.A. Kodari. Saya Bonyamin Saiman. Terus Adrianto Juri Ardiantoro. Nah itu orang-orang itu yang ngisi otaknya. Mana Jokowi tahu tentang TPS? Mana dia tahu tentang quick count segala macam? Orang ini aja, pokoknya keatur nih duitnya, keatur. Yang jelas kalau kita lihat misalnya, sekarang Kodari sudah ribut lagi katanya, yang pantas, yang punya peluang untuk menjadi ketua umum Golkar, Gibran. Iya, kacau juga tuh orang. Jangan-jangan dia mau jadi ketua Dewan Pembina, jangan-jangan. Ya.
Atau wakil lah, karena ketua dan pemilihannya Jokowi. Jadi si Kadari ini tanggal 13 sebelum pencoblosan, dia sudah bikin konferensi pers di antara kalangan dia. Kita sudah menang katanya 50%. Jadi 58% itu bersumber dari TPS-TPS yang mereka atur itu. TPS yang dari suaranya Prabowo, yang 2014, 2019 itu. Pertanyaannya adalah, kan di situ kan ada beberapa lembaga survei lain, tidak hanya Denny JA. 6. Diatur orang ini. Oh, jadi 6 itu diatur orang. Ya, yang berdiri di TV menit pertama itu. Dan sampai sekarang angka nggak berubah. Oh, itu sudah diatur semua. Termasuk si Profesor Burhanuddin apa? Muhtadi. Ada di situ. Loh, ini perlu juga nih Henry Satrio klarifikasi. Henry masuk di situ. Yonarto Wijaya masuk situ juga. Ada juga Yonarto. Carta politik. Nanti kita cek lagi ya. 6 lembaga survei itu apa aja. Karena yang saya tahu adalah 4 memang pro sana, tapi 2 lain pro 03 dan satunya pro 01. Nah, ini yang kita minta sama EF sama Saiful Mujani. Kan mereka satu ilmu satu guru lah kan di Amerika sana. Cara ini sama-sama Ohio. Nah, mereka baparkan dong. Jangan menyerang-nyerang Jokowi, kita harus revolusi, Jokowi harus kita kalahkan, sumber pengalahannya itu kan TPS. Kenapa EF tidak bercerita tentang TPS yang sudah dikuasai nama orang ini kan? Jadi Anda yakin bahwa itu TPS-nya dikuasain ya? Lah iya dong. Kalau tidak, sembako BLT itu sasarannya kemana? Kan sasarannya ke orang. Orangnya di mana? Warga TPS dong. Iya. Nah, maksudnya TPS yang dipilih itu memang by design, bukan untuk menggambarkan realitas sesungguhnya, tapi memang dipilih untuk angka itu. Jadi gini, mereka pilih Jawa Barat. Itu kan Prabowo menang terus 2 kali itu. 2014, 2019. Prabowo. Kan tinggal masuk aja ke Prabowo. Ini anterin bawa si Gibran. Saya melihat bahwa mereka bawa ngambil beras dari gudang Bulog Jawa Barat, bagi-bagi, itu kan kelihatan. Karena Gibran belum dikenal di situ kan. Tinggal memperkenalkan ini Gibran nih berasnya, ini Gibran ini berasnya kan. Prabowo-nya udah selesai, 48% di situ kan. Nah, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur kan begitu aja. Dan kelihatannya konsentrasi dalam tanda kutip konsentrasi bansos dan lain sebagainya memang Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. DKI plus. Karena kan memang sumber suaranya di situ. Ya, karena tadi saya ada ketemu dengan DPRD Manggarai kan. Wah, tempat kita nggak ada kecurangan. Tapi saya tanya mata pilihnya berapa? 300.000. 300.000 nggak dianggap mungkin ya. Oke. Jadi bro, menurut Anda paling gampang tuh si juri ini kan pernah ketua KPU. Dan dia orang yang memonitor KPU dari 2014, 2019 sampai sekarang. Dia sangat dominan. Kan dia tinggal papar aja. Track Jawa Barat. Prabowo TPS 1, 2, 3, 4. Prabowo sekian. Jokowi cuma sekian. Jawa Tengah. Track dibuka kan. Jokowi 5, 6. Oh, kan tinggi semua kan. Prabowo kecil. Ya kan. Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi. Kan tinggal gampang aja. Layar aja kan thread. Ya kan pemenangan. Tinggal orientasi aja. Ini nanti masukin ini. Tinggal kirim ini kan selesai. Aku pernah belajar ini. Dan juri ya paling tidak pernah tampil di TV sebagai jubir 02 dia. Iyalah. Dia orangnya Jokowi. Iya, tapi maksud saya kalau dia masih jadi deputi nggak boleh tuh mestinya kampanye. Oh, dia sudah mundur. Udah mundur deputi. Dari deputi udah mundur. Oh, pintar dia. Nanti dapat lagi kan? Gitu. Lebih tinggi lagi. Tapi nggak dititip sama Jokowi jadi menteri. Yang dititip kan konon katanya Pratikno. Kemudian Erick Thohir, Bahlil, sama Sigit Listio tetap jadi Kapolri gitu. Itu menurut Anda 4 nama itu apa? Dia punya peran. Peran apa? Peran pemenangan ini. Lu nggak gimana kan nggak ada pelaku. Kan harus ada pelaku. Jadi ada gagasan, ada ide, ya kan? Ada angka-angka, kan ada pelaku untuk mencapai itu, supaya sukses. Ya itu. Luar biasa ya. Jadi gampang bener mereka ini menang. Tapi kenapa mereka masih harus curang? Itu yang aku bingung. Ya
Kalau kita misalnya lihat kampanye Anies ya, yang sangat luar biasa ya di banyak tempat itu. Sementara kita lihat Prabowo nggak pernah kampanye. Itu dia megang TPS. Iya, ini maksud saya. Kalau dia nggak curang misalnya, asumsinya, bisa aja dia kalah. Nah, karena kan kampanye Anies luar biasa, masif. Jadi gini, kan dalam teorinya itu kan masyarakat itu kan dibagi 3. Iya. Orang kaya-kaya tuh Ya. pada waktu Pilpres itu kan terbang deh. Ya, pergi. Terus orang-orang macam kita nih kelas Ya. tengah ini, Ya. yang ke sana ke sini nggak jelas. Ya. Yang tadi kan orang di kampung yang kurang pendidikan, kurang ekonomi. Dan itu mayoritas. Nah, inilah ditargetkan oleh Digarap. DNJA. Ya, ya. Denny sendiri yang bilang. Jadi kalau kita mau bilang masyarakat Indonesia, pemilih terbesar itu ya 58% itu masyarakat yang kurang tadi. Iya. Sementara yang cerdas, yang kurang itu di sini 24, di sini 16. Macam kami kan di sini. Iya. Kamu kan di sana. Iya. Kan gitu aja. Jadi yang dominan itu yang ini. Jadi Denny sendiri menjelaskan itu. Ini yang digarap sama dia. Iya. Tapi persoalannya adalah Makanya mainnya cuma sembako. kalau kita bicara mengenai orang seperti tadi yang disebut namanya ya, kan dia belajar tentang demokrasi, bagaimana memperkuat demokrasi dan lain sebagainya. Bagi dia ini demokrasi. Hah? Bagi dia ini demokrasi. Oke. Masyarakat sudah melakukan pemilihan itu demokrasi. Oke. Jadi dia punya justifikasi. Iya. Jadi dengan sembakonisasi itu justifikasi. Iya, dia bilang yang penting kan jadi gini, aku mulai curiga tentang permainan ini. Tiba-tiba si Gibran itu sebelum terlalu jauh ya, baru-baru itu. Waktu dia nama-nama dia mulai disebut. Yang penting dipilih rakyat, dia bilang kan gitu. Iya, Dia ulang-ulang tuh kalimat Iya. itu. Jadi, Mas kamu kan gini-gini. Enggak, saya yang penting perlu rakyat. Wah, nggak peduli saya yang atas-atas itu, yang elit-elit saya. Yang penting rupanya ini kan. Iya, iya. Jadi dia sudah diajarkan oleh si Kadari dan kawan-kawan ini bahwa dia pasti menang. Oke. Jadi dia jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena ada kelompok masyarakat yang sudah mereka tentukan. Jadi si Gibran ini nggak mungkin dipilih orang-orang di kampus. Iya. Nggak mungkin dipilih-pilih orang macam kita ini. Iya. Nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu dipilih oleh orang-orang yang pihak mereka lah. Iya. Nah, yang ada di 02 itu. Mungkin Budiman milih dia. Jadi kalau begitu caranya, orang yang paham demokrasi kan gini ya. Oke lah, kalau misalnya orang seperti Denny menganggap wah ini demokrasi karena rakyat sudah memilih. Ya. Oke, demokrasi langsungnya. Tapi kalau kita bicara konsolidasi demokrasi, kan nggak benar jadinya ini kan jumping up. Kemudian kita tahu bahwa ada permasalahan yang terkait dengan oligarki, elit dan lain sebagainya. Akhirnya apa legitimasinya kalau kita bicara konsolidasi demokrasi? Kan demokrasi ini makin kacau jadinya. Itu yang makin dikhawatirkan regresif. oleh para guru besar yang ada sekarang muncul ya. Iya. Jadi mereka merasa kehidupan kita ke depan tuh terancam dengan peristiwa ini. Terutama setelah ini lolos. Umpamanya KPU memenangkan orang ini, terus proses berikutnya ke depan semakin parah kita kan. Iya, nanti orang mengatakan Anda nggak penting bekerja buat rakyat. Yang penting adalah Anda berkuasa, kumpul duit sebanyak-banyaknya, sewa lembaga survei, bayar rakyat. Selesai. Itu yang diucapkan si Gibran itu. Saya nggak perlu ini yang penting karena dipilih. itu sudah dimulai dengan misalnya pilkada di Solo, ya kan? Semua calon di semua partai dibeli. Lalu calon tinggal disisakan satu yang tidak kuat. Di Medan juga begitu, semua partai dibeli tinggal satu calon kan begitu. Jadi nggak cocok lagi nih kayaknya sistem pemilu seperti ini. Karena dimenangkan oleh orang yang punya uang. Dia nggak peduli dengan proses itu lagi. Partai ini dianggapnya cuma sebagai perahu untuk mengantar dia daftar ke KPU aja. Ya tapi partai Anda ya kan, menurut saya marahnya kan karena Ganjar nggak didukung Jokowi. Kalau misalnya Jokowi nitip Gibran ke Ganjar mungkin nggak marah. Bisa jadi kepentingan. Iya, gitu. Artinya kan tidak genuine jadinya berbicara tentang demokratisasinya. Itu. Pada nggak paham. Jadi persoalan kita adalah
terlalu kepentingan jangka pendek. Contoh misalnya Betul. Tentang threshold, baik presidensial threshold maupun parliamentary threshold. Oke lah, parliamentary itu debatnya panjang, tapi presidensial threshold kan partai PDIP yang mati-matian ingin mempertahankan. Ini jadi yang ada sekarang ini ya korban itu, kesalahan itu. Iya kan? Ya. Anies susah sekali dia untuk melakukan konsolidasi karena dipimpong ke sana kemari kan. Ya. Coba kalau misalnya presidensial thresholdnya 0%. Semua orang boleh. Semua orang boleh, minimal sebanyak partai politik. Nah, nggak mungkin juga kalau 24 partai politik, 24 calon. Mereka kan ngitung juga kan. Gitu. Itu butuhnya putaran kedua itu. Iya, Jadi, makanya lebay sekali orang semua mengatakan. dilepas, semua boleh ikut. Asal angkanya di atas sekian boleh ikut ke putaran kedua. Iya. Sehingga orang dari awal Sudah tahu. sudah bercita-cita Iya. itu enak. Iya. Ini sampai saat terakhir dipimpong ke sana kemari, ke sana kemari. Kita masih gagap ya. Jadi demokrasi yang kita anut ini nggak jelas juga demokrasi apa jadi. Demokrasi duit. Duit. Iya. Makanya kalau ini diteruskan ya orang-orang yang punya duit itulah. Kalau Denny kan bilang duitokrasi dia bilang. Ya. Karena kalau nah ini kan gini bro. Oke, kita agak jumping pilkada nih, ya kan? Akan digelar pilkada serentak itu di November. Harusnya. Ya harusnya. Lalu kalau November kan pendaftaran di Agustus sudah. Ya. 3 bulan sebelumnya. 28 Agustus apa pendaftaran kalau nggak salah. Ada 24 Agustus tuh pendaftaran. Pertanyaan saya adalah, kalau situasi ini bertahan dan makin kentara pada era Jokowi ini, kan nanti pilkada begitu juga. Ya. Tinggal Ya, kesana. dibuka, Ya. ya kan? Tinggal Masuk dibuka. lah kan. Masuk barang kita itu. pengen ini, pengen ini, pengen Ya. ini, pengen ini. Sudah, tinggal bagi-bagi aja. Iya. Gitu. Nanti orang seperti teman bro tadi yang disebut namanya bilang, inilah demokrasi. Tambah kaya raya dia. Itu apa kayak 6 lembaga itu kebagian. Jadi pertanyaannya adalah, ya apa yang harus kita lakukan? Soalnya di depan mata kita, pertama masalah residu pemilu dan pilpres belum selesai. Ya. Tiba-tiba di depan kita ada pilkada lagi yang sama bahayanya, sama akan brutalnya, ya kan? Kalau kemarin itu brutalnya untuk pilpres, ya kan? Ya. Sekarang brutalnya untuk kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, di mana semua partai ngiler semua. Iya. Dan untuk persiapan tahun 2029. Iya. Dan keluarga-keluarga juga itu nantinya. Iya, gitu. Di daerah-daerah itu juga istri, suami, anak jadi semua juga. Tinggal pilih dia nanti, ya kan? Bobi di Sumatera Utara, atau jangan-jangan dia deploy ke DKI, ya kan? Bisa jadi. Bisa. Kalau dia masih kuat, ya kan? Iya. Tiba-tiba keluarga Prabowo juga akal gitu, boleh juga nih, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang Anda propose? Ya kalau bisa ya sekarang ini fokusnya di KPU itu ya. Jadi satu TPS itu Ya. isinya kan 300 pemilih kan? Ya, 300 biji lah. Nah, 300. 60%-nya udah Gibran ya. Si Anies cuma 24, ini cuma 16. Tiap TPS tuh begitu. Iya. Udah mereka atur begitu. Jadi mereka lakukan itu melalui kepala desa, Oke. aparat-aparat tadi, polisi panggil, Ya. ya kan, datengin warga, kumpulin. Lalu warga. dikutak-katik di Sirekap. Iya. Dan aku lihat bahwa Sirekap ini menjebak mereka sendiri, jadi karena banyak kesalahan yang dilakukan Sirekap, maka Sirekapnya diberhentiin. Karena terus ada di sana, ada di sana, ada di luar negeri. Atau jangan-jangan kebanyakan mereka ngambilnya. Itu makanya pertama waktu hari Awalnya pertama 58%. ada lebih. Iya. Satu TPS ini kan 300. Iya. Tiba-tiba di sini ada 700. Iya. Loh, dari mana sumber kertasnya? Artinya awalnya mereka sudah set 58%. Iya. Ternyata karena ada suasana untuk memperbanyak, ada yang menggelembungkan, ada yang memasukkan dokumen, ada macam-macam. Tiba-tiba lebih dari 50. Kaget sendiri. Kaget sendiri jangan-jangan. Terus mesin ininya pun masuk angka 4 jadi 8. Jadi memang kalau bilang tidak ada yang namanya kejahatan yang sempurna. Nah, yang sekarang itu kan mau kita bicarakan itu, Anda kan termasuk ahli hukum tata negara. Anda melihat kecurangan ini gimana? Iya,
kita mengatakan from the beginning, dari awal pemilu ini sudah tidak konstitusional. Pemilu ini sudah melanggar konstitusi, karena prinsip konstitusi itu kan adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, 3 kata ini yang bermasalah: bebas, jujur, dan adil. Kalau ada intimidasi, gugur itu pemilu, nggak bebas. Kemudian dari sisi adil, bagaimana mau adil kalau presiden cawe-cawe, ya kan? Ya. Kalau jujur, ya soal penghitungan suara, penggelembungan suara, macam-macam, termasuk kejujuran soal bansos itu. Ya. Kan nggak jujur itu. Kenapa bansos kemudian sebagai ahli hukum tata negara, jalan keluarnya apa? Ya, jalan keluarnya itu ada 2. Ada yang namanya hukum tata negara normal dan ada hukum tata negara darurat. Kalau hukum tata negara normal ya melalui MK memperbaikinya. Ya kan? Kata Habib Rizik, MK ada pamannya. Oh iya. Kata Habib Rizik loh. Kalau cuma soal paman nggak ikut. Karena paman dilarang untuk menyidangkan sengketa Pilpres. Tapi kan pamannya bisa bisik-bisik orang. Ya, itulah masalahnya. Dan bukan pamannya yang membisik, langsung istana langsung bisik, ya kan? Artinya sejauh mana hakim MK itu punya keberanian. Karena kalau kita bicara tentang kecurangan yang didrive oleh istana, oleh Jokowi, itu kan kita nggak usah presentasi lagi. Dia sudah baca sendiri kan. Dia sudah bisa baca, dia sudah bisa merasakan. Padahal yang namanya hukum itu adalah ketika hakim memutuskan sesuatu itu berdasarkan hukum dan keadilan. Hukumnya ada, ya kan, prosedur, substansi, tapi keadilan itu sense of justice dia. Masih optimis ya, bahwa masa hukum masih bisa tegak ya? Sebagai ahli hukum tata negara, masih optimis? Kalau ada kedudukan massa. Oh, jadi tetap massa ya? Oh iya dong, kalau nggak ada, kan gini, menurut saya hakim MK perlu garansi. Kalau dia batalkan Gibran atau batalkan Jokowi, dia nggak diapa-apain. Oh. Kan ini kan menyangkut keselamatan mereka juga. Kan orang-orang yang sudah umurnya lebih dan cukup melakukan perjalanan panjang dalam karir kan. Ya, tapi di antara mereka masih ada juga yang masih 50-an. Ada ya? Iya, bukan ada mayoritas jangan-jangan. Oke, dalam sisi lain selain tadi dari MK, ya hukum tata negara darurat. Ya udahlah, Anda bilang sudah tadi unjuk rasa, gelombang reformasi, kemarahan rakyat yang tadi lantik-lantik Ma'ruf Amin. Nah, itu hukum tata negara darurat. Cuman ini kan teorinya post factum. Kalau berhasil, Anda akan menjadi order hukum yang baru, Yusril pun akan ikut juga ke dalam legal order yang baru ini kan. Tapi kalau gagal, itu semua orang bisa ditangkap-tangkap itu. Ya itu sayang ya, Profesor Yusril nggak tahu Verboden, Margarito Kamis nggak tahu Verboden, sayang. Kalau saya bukan soal itu, artinya keteguhan mereka untuk memegang prinsip itu yang kok kita agak sayangkan. Makanya saya ketika berhadapan sama mereka, tidak ada sama sekali saya respect-respectnya. Terus ini mohon maaf ya, soalnya saya hantam-hantam aja. Ya aku lihat di LC itu. Karena bagi saya punya moral standing yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Margarito muter-muter kan, ngomong-ngomong dari Kamis ke Senin Selasa. Padahal intinya cuma mau membela aja. Iya. Tak kan untuk membela banyak kali alasannya pakai kalimat sana, kalimat sini, dari sini, kata sini, kata kau aja ada salah. Muter-muter. Ya, tapi udahlah ya, kita tahulah. Jadi nah, kau sendiri sebagai ahli hukum tata negara, tanggal 20 KPU ini apa? Ya, saya menganggap bahwa tidak hanya soal ahli hukum tata negara. Kalau ahli hukum tata negara udah jelas saya mengatakan bahwa kita tidak boleh menjustifikasi pemilu yang kita anggap curang, pemilu yang tidak konstitusional. Harus out. Harus out dong, ya kan? Kita tidak boleh dipimpin dengan sebuah proses yang curang, ya kan? Itu adalah cara kita menghormati konstitusi, ya kan begitu. Ya. Nah, karena itu, ya kita punya 3 jalur itu kan, jalur massa, lini massa, jalur MK, dan jalur politik parlemen. Nah, 3 jalur itu ya diefektifkan agar yang namanya pemilu yang jujur dan adil itu paling tidak bisa kita harapkan dan kita bisa ungkapkan kecurangan. Kalau memang harus diulang, ya ulang. Ya.
Kalau harus memang diskualifikasi. Ya. Kita konsekuensinya itu. Iya, kita kan beyond sudah dari 0103. Kita mencari pemilu yang benar dan jujur karena ini juga untuk masa depan demokrasi kita. Iya, ini yang dikhawatirkan oleh profesor, Iya. para guru-guru besar itu. Di depan kita sudah ada pilkada. Iya. Nanti kalau caranya begini, Tambah amburadul lagi itu. dibuka adalah orang-orang seperti teman-teman kita itu, oh Pak, ini kita mainkan di sini Pak, mainkan di sini man. Jadi dia tidak berpikir lagi tentang bagaimana demokrasi dijalankan secara genuine, tapi dia menjadi mafia demokrasi. Mafia yang mengatasnamakan demokrasi. Mafia di kelasnya demokrasi nih. Iya. Kalau ada orang mafia tanah, main tanah. Iya. Demokrasi yang dijual belikan. Iya, demokrasi yang dijual belikan dengan alasan bahwa ini kehendak rakyat dan lain sebagainya. Padahal kita tidak, justru kehendak rakyat itu harus diwujudkan dengan namanya voter education, pendidikan pemilih kan? Ya, itu intinya. Kalau tidak dididik pemilih, dia memilih tidak tahu. Justru kewajiban KPU adalah melakukan sosialisasi terhadap 3 capres itu. Nih, 3 capres kita ini ya, ini track recordnya ini track recordnya ini, kan nggak dia lakukan. Bawaslu tidak pernah mengatakan, jangan melakukan money politics, ya kan? Jangan melakukan membuat dibiarkan semua sama dia. Gitu, karena dari sisi moral standing dia merasa berutang jasa kan kepada partai-partai politik dan orang-orang yang melakukan itu. Jadi dia nggak bisa punya pendapat yang genuine. Dia lihat pendapat tuh kiri kanan, nggak kayak kita, tembok pun kita tabrak. Jadi ada 2 tuh yang aneh itu. Tanggal 13 si Kadari itu bikin rilis, bikin ketemu kawan-kawannya. Yang itu Senayan itu. Belum selesai pengumuman dia sudah bikin acara. Berarti kan mereka sudah rekayasa ini menang semua. Artinya benar semua TPS Jokowi, semua TPS Prabowo itu dimanfaatkan. Apakah itu dimasukkan dengan angka yang 54 juta yang dibilang apa? DPT bermasalah itu. Jadi ada tempat yang kosong, masukin celung pakai mesin tadi. Nah, itu. Luar biasa. Begitu? Kan gitu. Oke. Bro. Closing statement silakan. Saya berharap kepada masyarakat yang mencintai demokrasi bersama guru-guru besar dengan kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat umum, kita pemuda, mahasiswa, pelajar yang sudah memberikan hak politik kita, karena kita sudah tidak mendengar lagi ada golput, semua orang patuh kepada seruan untuk mengikuti pemilu. Setelah kita ikut, tapi kita mendengar bahwa banyak masalah pencurian suara. Nah, hak inilah yang kita perjuangkan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, lagi-lagi perbincangan mengenai pemilu yang seru, bicara tentang kecurangan, demokrasi, masa depan, masa kini, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran dan trigger bagi kita untuk terus memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan demokrasi yang genuine ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bro.